Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Spi. Di video kali ini Jalan Spi akan merangkum sebuah film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Film yang disutradarai oleh Timo Cahyanto ini dibintangi oleh Chelsea Islan, Woody Sidmore, Baskara Mahendra, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang sebuah teror menyeramkan dari sosok kegelapan yang tengah mengancam jiwa Alfie, Nara, dan sekumpulan remaja yang ada di panti asuhan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Dewi yang sedang mengunjungi teman dahulunya sewaktu di panti asuhan yang bernama Gadis, di mana pada saat itu Gadis menceritakan kepada Dewi jika selama ini dirinya kerap kali dihantui oleh sosok menyeramkan. Akan tetapi Dewi yang tak mempercayai hal mistis, lantas ia pun menenangkan Gadis. Dan tibalah di malam harinya, Dewi yang merasa tak bisa tertidur, lantas ia pun keluar kamar, yang dimana pada saat itu, tiba-tiba Dewi mendapatkan serangan gaib. Yang lalu saat di keesokan harinya, Gadis dikagetkan dengan Dewi temannya yang sudah tak berada di sana. Akan tetapi di saat ia tengah mencari Dewi, terdengar suara keran air yang menetes, dan tak lama setelah ia menutup keran air itu, Gadis dikagetkan ketika melihat Dewi yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Scene kemudian beralih, di mana Alfie yang selamat dari teror iblis menyeramkan, ia pun memutuskan tinggal di sebuah apartemen, yang dimana pada saat itu, Alfie yang sulit untuk tertidur, dengan disengaja ia pun menyalakan dan mematikan lampu di sampingnya, yang lalu tak berselang lama, seketika muncul sosok wanita menyeramkan yang ada di belakangnya. Tiba di pagi hari, Alfie yang terbangun dari tidurnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang memakai baju serba hitam yang sudah ada di kamarnya. Segera ia pun mengambil tongkat baseball yang ada di sampingnya, yang kemudian ia pun memukul si orang tersebut, yang dimana ternyata orang berbaju hitam itu tidak hanya satu orang, melainkan ada 4 orang yang tengah menyelinap masuk ke kediaman Alfie. Di saat Alfie hendak akan menyelamatkan Nara, tanpa diduga tiba-tiba dari salah seorang itu mengarahkan tongkat listrik sehingga membuat Alfie pingsan. Dan tak lama setelah Alfie pingsan, komplotan berbaju hitam itu pun segera membawa Nara juga Alfie menuju salah satu rumah panti asuhan yang bernama Panti Bahtera, yang dimana saat sesampainya di sana, rupanya komplotan para penculik itu merupakan mantan anak panti tersebut, yang terdiri dari Jenar, Leo, Budi, Kristi, Gadis, dan Dewi yang baru saja meninggal. Tak lama setelah Alfie tersadar, Jenar yang saat itu merupakan anak paling tua, lantas ia pun menceritakan kepada Alfie jika dahulu panti yang mereka huni merupakan panti milik Pak Ayub dan istrinya yang tak bisa memberikan keturunan, di mana dahulu panti ini memiliki begitu suasana kehangatan, akan tetapi semuanya telah berubah di saat istri Pak Ayub meninggal, di mana setelah kematian dari istrinya itu, panti ini pun seketika berubah menjadi tempat menyeramkan, di mana jika salah seorang dari mereka yang melanggar aturan, maka Pak Ayub pun akan mengurung mereka di sebuah dapur, tanpa makan, tanpa minum, juga tanpa penerangan. Dan hingga akhirnya panti ini pun telah ditutup setelah peristiwa kebakaran hebat yang membuat Pak Ayub tewas terbakar. Akan tetapi Alfie rupanya sudah mengetahui kejadian itu, di mana ia mengatakan jika merekalah yang telah membakar Pak Ayub secara hidup-hidup. Jenar yang saat itu tak ingin jika rahasianya terbongkar, namun tiba-tiba Alfie memberitahu kepada mereka dengan mengatakan untuk tenang saja, jika kini mereka semua tengah berhadapan dengan seseorang yang sudah membakar kakak tirinya sendiri. Maka dari itu Jenar pun lalu berterus terang jika alasan mereka menculik Alfie, yakni dikarenakan jika seseorang telah melaporkan kepada polisi bahwa dia selamat dari teror iblis, di mana seseorang tersebut dialah Alfie. Maka dari itu mereka semua pun meminta bantuan kepada Alfie untuk mengusir arwah Pak Ayub yang selama ini meneror mereka. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Alfie dengan alasan jika dirinya tak ingin kembali berurusan dengan sosok iblis. Namun dikarenakan lokasi panti yang ada di tengah hutan dan Alfie yang kebingungan untuk pulang, maka dengan terpaksa ia pun membantu mereka. Sedangkan itu Kristi yang tak ingin terlibat dengan hal berbau mistis, ia pun menolak ajakan dari teman-temannya, yang lalu kemudian Jenar memberikan sebuah kitab kepada Alfie, yang dimana setelah Alfie membukanya, tiba-tiba ia mengalami mual sehingga membuatnya muntah. Saat di luar rumah, Alfie menanyakan kepada Budi dari manakah mereka menemukan kitab itu, yang lalu Budi pun menjawab
jika dahulu dirinya menemukan kitab tersebut dari wanita berbaju putih yang ternyata wanita itulah yang juga membantu Lesmana dalam menjalani perjanjian dengan iblis. Bahkan Pak Ayub sendiri dengan disengaja memanggil wanita itu, yakni bahwa ia ingin menghidupkan istrinya kembali dengan cara menumbalkan anak panti yang ada di sana. Setibanya di dapur, mereka pun segera membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Akan tetapi dikarenakan Kristi yang tak ingin terlibat dengan hal itu, maka Alfie pun menitipkan Nara kepada Kristi. Bahkan selain itu Martha yang ketakutan pun, ia tak ingin masuk ke dalam sana. Akan tetapi dikarenakan jika Martha yang telah meriset kitab tersebut, dengan terpaksa gadis pun mengatakan jika mereka membutuhkan bantuannya. Dan tak lama saat setibanya di bawah, Martha pun segera mengarahkan kepada Alfie bahwa dengan mantra inilah Pak Ayub dapat bisa dimusnahkan. Akan tetapi sebelum ritual akan dilaksanakan, Martha menjelaskan kepada mereka jika mantra ini hanya dapat bisa dibaca oleh orang yang telah berhasil selamat dari teror iblis, yang dimana itu artinya jika hanya Alfie lah yang dapat membacanya. Dalam upaya untuk membaca kitab tersebut, maka Alfie harus meneteskan darah di kitab itu, yang lalu setelah ia meneteskan darahnya, seketika Alfie pun dapat melihat kejadian di masa lalu, yang dimana saat Pak Ayub tengah melakukan ritual untuk menghidupkan kembali istrinya, dengan disengaja ketujuh anak itu mengambil tangga yang ada di sana, yang lalu kemudian ketujuh anak itu pun menumpahkan bensin dan kemudian membakarnya. Pak Ayub sendiri yang merasa jika dirinya akan tewas, maka ia pun mengucapkan mantra jika dirinya mengutuk tak akan melepaskan ketujuh anak itu untuk selamanya. Setelah Alfie tersadar, tiba-tiba suhu ruangan di sana berubah menjadi dingin, yang lalu tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kursi yang terlempar dengan sendirinya. Namun di saat bersamaan, seketika itu juga mesin gergaji yang ada di sana berputar dengan sendirinya. Mereka yang kini jiwanya tengah terancam, tak berselang lama tiba-tiba muncul arwah Pak Ayub yang menyerang Jenar sehingga membuatnya tewas. Sedangkan itu Kristi yang mendengar keributan di bawah sana, dengan perlahan ia pun menghampirinya. Akan tetapi di saat ia membuka pintu ruangan tersebut, tanpa diduga tiba-tiba arwah Pak Ayub keluar dan merasuki jiwa Kristi. Nara sendiri yang melihat kejadian itu, lantas ia pun segera lari menuju salah satu ruangan, yang dimana pada saat itu, Kristi memaksa masuk dengan cara menobrak pintu tersebut. Alfie yang merasa khawatir akan kondisi Nara, ia pun segera keluar dari sana, yang dimana pada saat arwah Pak Ayub hendak akan menyerang Nara, tanpa disangka datanglah Alfie yang berhasil menyelamatkannya. Alfie, Bapak lo titip salam, ayo! Setelah tewasnya Kristi, Alfie pun menyarankan kepada Leo dan Budi untuk menutup pintu ruangan bawah tanah. Sedangkan itu Alfie sendiri tengah melihat sosok gadis yang sedang memegang kitab mantra tersebut. Tak lama dari itu Alfie pun segera menghampiri Martha, di mana ia menyalahkan jika kitab itu bukan untuk menghilangkan kutukan, melainkan untuk membangkitkan Ayub kembali. Dan bahkan Alfie juga menyalahkan kepada Martha dengan mengatakan jika hasil dari sebuah risetnya itu salah. Alfie yang saat itu tengah tersulut emosi, lantas ia pun meminta kepada Budi untuk mengantarkan dirinya bersama Nara pulang. Akan tetapi di saat mereka hendak akan pergi, seketika mobil pun tak mau menyala, yang dimana setelah Budi mengeceknya, rupanya salah satu kabel di mobil itu terputus. Yang lalu di saat Budi akan meminta bantuan yang lainnya, Alfie yang di dalam mobil bersama Nara, tiba-tiba dihantui oleh arwah Ayub yang membuatnya pingsan. Saat berada di dalam mimpi, Alfie bertemu dengan ayahnya yaitu Lesmana, yang dimana pada saat itu, sang ayah menyuruh kepada Alfie untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi tak lama setelah arwah ayahnya menghilang, datanglah arwah Ayub yang memegang tangan Alfie, sehingga membuat luka bakar di tangannya. Tak lama setelah ia tersadar, Alfie pun mengatakan kepada Budi bahwasanya Ayub tak akan melepaskan mereka untuk selamanya. Sedangkan itu Budi mengatakan kepada Alfie jika potongan kabel mobil itu bukanlah disebabkan oleh Ayub, melainkan ada seseorang yang dengan disengaja memotongnya. Maka dari itu Alfie pun meminta kepada Budi untuk mengumpulkan yang lainnya dalam upaya mencari seseorang di antara mereka yang telah berkhianat. Akan tetapi Budi yang menyadari jika gadis tak ada di sana, lantas ia pun meminta kepada Leo untuk mencari gadis sendirian, di mana pada saat proses pencarian, tanpa disengaja Leo menemukan bercak darah berbentuk simbol, yang dimana seketika
tiba-tiba gadis mendorong Leo ke sebuah ruangan yang lalu menguncinya. Leo sendiri yang berupaya menghubungi teman-temannya, namun naas alat komunikasinya seketika tak berfungsi, yang lalu tak lama setelahnya, tiba-tiba ia diserang oleh pocong Ayub yang mengakibatkannya tewas. Sementara itu di dalam kamar, Alfi rupanya baru menyadari jika dalang dari semua ini disebabkan oleh gadis, yang dimana hal itu ia yakini dengan bukti tanda sidik darah di kitab tersebut. Sementara itu gadis tengah mengorbankan jiwanya sendiri untuk mengabdi kepada iblis, yang dimana setelah ia melakukannya, gadis pun mengatakan kepada mereka semua bahwasanya alasan Pak Ayub memanggil iblis bernama Moloch, yaitu semata-mata agar ia bersama istri juga anak-anak panti dapat hidup selalu bersama kelak sampai di alam lain. Maka dari itu kini gadis pun akan melanjutkan misi dari Pak Ayub dengan membunuh mereka semua. Namun rupanya hal itu dicegah oleh Budi, yang dimana ia mengatakan jika apa yang dilakukan oleh gadis merupakan cara yang salah. Segera ia pun membakar kitab itu, akan tetapi dikarenakan gadis yang kini telah mendapati kekuatan dari iblis, maka hal itu pun berhasil dicegahnya. Yang lalu kemudian gadis pun segera menyerang Budi dengan cara mematahkan tangannya juga melemparkannya. Yang lalu ketika gadis hendak akan menyerang Alfi, seketika kemampuannya itu seakan tak mempan. Melihat kesempatan itu, lantas Alfi pun segera menyerang balik gadis dengan memukulnya berkali-kali. Namun Alfi yang tak menyadari jika tangan dari gadis masih dapat bergerak, sehingga hal itu membuat gadis dapat melemparkan Budi dan membuat Alfi tersungkur bersamanya. Sementara itu Martha meminta kepada Nara untuk lekas pergi dari sana, yang kemudian di saat Martha hendak akan menyerang gadis dengan sebuah pisau, hal itu dapat dicegah oleh gadis dengan menusukkan pisau tersebut kepada Martha. Sebelum Martha menghembuskan nafas terakhirnya, ia pun sempat mengatakan kepada Alfi untuk membaca mantra di dalam kitab itu, yang lalu kemudian ia pun tewas. Maka dari itu Alfi pun segera membuka kitab tersebut, yang dimana ia lalu menemukan sebuah mantra jika seseorang bisa dapat mengeluarkan kekuatan dari tangannya melalui halaman kitab tersebut. Yang kemudian setelah Alfi meneteskan darahnya di kitab itu, seketika tangannya pun menghitam dan membentuk dua jari yang melambangkan sepasang tanduk. Tak lama dari itu Alfi pun segera membawa Budi keluar dari sana, sedangkan itu dirinya akan kembali ke dalam rumah dalam upaya untuk menyelamatkan Nara. Sekarang gue harus cari Nara. Lo siapin mobil, oke? Vi, jangan mati. Gue usahain. Setibanya di dalam rumah, Alfi yang saat itu tengah mencari Nara, tanpa diduga ia bertemu dengan dua orang anak kecil, yang dimana seketika, dua anak kecil itu berubah menjadi sosok menyeramkan. Segera Alfi pun lari dari sana, yang dimana hingga akhirnya ia dapat bertemu dengan Nara, yang sedang bersembunyi dengan kondisi ketakutan. Mereka yang saat itu hendak akan melarikan diri, namun tiba-tiba datanglah sosok gadis, yang dimana pada saat itu, seketika gadis menyerang Alfi dengan menyemburkan cairan hitam yang keluar dari mulutnya. Mereka berdua yang kini jiwanya terguncang, lantas Alfi pun meminta pergi kepada Nara, sedangkan itu dirinya akan melawan gadis, yang jiwanya tengah dirasuki oleh arwah Ayub. Alfi yang kini telah mempunyai kekuatan dari tangannya, maka ia pun segera menyerang sosok gadis, dengan menggerakkan alat gergaji yang ada di sana. Sesampainya di luar rumah, rupanya sosok gadis terus mengikuti mereka, yang dimana tanpa disangka, datanglah Budi yang menabrakkan mobil kepada gadis sehingga membuatnya terpental. Namun ketika di saat gadis sudah tak berdaya, tanpa diduga keluar sosok Pak Ayub dengan wujud menyeramkan, yang lalu kemudian, seketika sosok Pak Ayub dengan cepat merasuki jiwa Alfi. Alfi sendiri yang tak ingin jiwanya dikuasai oleh iblis, maka dengan disengaja ia pun menusukkan sebuah pisau tepat di jantungnya sehingga membuatnya tewas. Akan tetapi di saat Alfi tengah berada di dimensi lain, tanpa disangka ia bertemu dengan iblis Moloch, di mana si iblis itu mengatakan kepada Alfi jika dahulu jiwa Alfi telah diserahkan kepadanya oleh Lesmana, yang dimana itu artinya Alfi tak boleh mati oleh orang lain sebelum si iblis tersebut yang akan menjemputnya. Maka dari itu si iblis pun segera menusukkan jarinya sehingga membuat Alfi tersadar dan hidup kembali.
Di akhir film kita diperlihatkan di mana Alfi, Budi, dan Nara yang berhasil selamat dari kejadian itu, lantas mereka pun segera pergi dari sana dengan membawa kitab tersebut, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Film yang berdurasikan 110 menit ini memiliki alur cerita yang dimana kekacauan itu semua merupakan rencana dari gadis yang sengaja ingin membangkitkan arwah Pak Ayu semata-mata untuk agar dapat hidup kembali bersama. Oke teman-teman, sekian di video kali ini. Jalan Sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya.